kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku lepas hakku untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu, kami mau mengikuti
Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali kita jumpa lagi dalam program Voice of Victory, di mana tema bulan ini kita akan belajar mengenai berjalan dalam rekonsiliasi. 3 bulan ini bukan hal yang mudah, bukan? Di mana bulan pertama kita bicara tentang restoring, kemudian forgiving, dan kali ini rekonsiliasi. Tapi ternyata banyak hal ketika orang mau taat dan mereka melakukan itu. Di tempat kami ada kesaksian orang sudah mulai melangkah untuk melakukannya. Kita akan lihat apa selanjutnya yang terjadi setelah itu. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai yang ke-19. Firman Tuhan dikatakan, dan semuanya ini dari Allah. Jadi kalau dikatakan semuanya ini dari Allah, semuanya asal mula inisiatif dari rekonsiliasi itu dari Allah itu sendiri. Kemudian dikatakan yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi memang inisiatif pertama dari Tuhan, tapi kemudian setelah kita dilakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, kemudian pelayanan pendamaian itu dipercayakan juga buat setiap kita. Jadi kita pun harus menjadi wakil-wakil yang melakukan pelayanan pendamaian itu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Selama kita masih punya file pelanggaran, orang-orang yang menyakiti hati kita, niscaya hati kita tidak akan pernah melangkah untuk melakukan rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi ini dari kata dasarnya konsil yang berarti mendamaikan. Konsolidasi yang berarti to make one. Kita langsung aja saya memberikan contoh bahwa Yesus pun punya inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Kepada siapakah itu? Salah satu murid yang terkasih dari Yesus itu sendiri, yaitu Petrus. Pada malam berjamuan terakhir, Yesus berkata kepada Petrus, "Kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali." Petrus berkata, "Tidak akan mungkin. Aku nih Petrus nih, kalau saya gambarkan, aku tidak akan menyangkal engkau." Apakah yang terjadi? Pada waktu subuhnya ketika Yesus ditangkap, dibawa ke rumah imam besar Kayafas, ada seorang hamba yang berkata kepada Petrus, "Kamu kan salah satu dari mereka." "Tidak, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu." Ketika sampai ketiga kalinya ada orang yang mengatakan, "Kamu kan pengikutnya dia, orang Galilea itu." "Tidak." Bahkan Petrus dikatakan dia mengutuk dan bersumpah tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut itu, yaitu Yesus. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ayam berkokok 2 kali. Satu-satunya dalam Injil Lukas yang mengatakan, Yesus kemudian memandang kepada Petrus. Firman Tuhan berkata, kemudian Petrus keluar, menyesal, menangis dengan sedihnya. Itu adalah tatapan mata terakhir sebelum kemudian Yesus mati. Jadi saya bayangkan betapa nyesek hatinya Petrus karena dia dipenuhi dengan rasa penyesalan sebelum terjadi rekonsiliasi. Kemudian kita tahu ceritanya Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada muridnya. Terjadilah. Pada suatu kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Semalam-malaman mereka berusaha kembali melaut menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pada siang harinya, Yesus datang kepada mereka dan bertanya, "Adakah lauk pauk padamu?" "Tidak ada," kata mereka. Terus kemudian dia berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Ketika mereka menebarkan jalannya, mereka mendapati ikan begitu banyak. Kemudian Yohanes berbisik, "Itu Tuhan." Begitu Petrus tahu dan sadar itu Tuhan, Petrus ini kalau foto karakter tuh ya, dia tuh berkata dulu, bertindak dulu, baru mikir belakangan. Nah begitu dia tahu bahwa itu Tuhan, dia langsung pakai bajunya, karena ini para cowok-cowok semua yang melaut kan, mungkin pakai bawahan aja tapi tanpa baju atasan, dia langsung pakai bajunya dan dia kalau bahasa Jawanya tuh ngecup, langsung turun ke danau dan dia berenang dengan gaya bebas secepat-cepatnya. Saya bayangkan Petrus lebih dahulu sampai ke pantai ketemu dengan Yesus, itu diperkirakan jaraknya 90 meter aja karena firman Tuhan berkata 200 hasta. Sedangkan murid-muridnya yang lain yang mereka dengan tenang, bukan orang yang ekspresi seperti Petrus, murid-muridnya lain mendayung perahunya sampai ke daratan. Ini saya mau jelaskan kepada setiap kita. Petrus pada waktu sampai ke darat ketemu sama Yesus. Kalau kita pelajari dalam Yohanes 21, dia tidak mengucapkan conversation apapun, perkataan apapun. Padahal kalau kita tahu, Petrus kan orangnya ngomong dulu gitu ya. Saya bayangkan Petrus tuh dalam keadaan dia kepingin ketemu Tuhan, dia excited. Tapi karena rasa bersalah yang menjebak dia nggak tahu dia harus berbuat apa. Nah, kalau Bapak Ibu bisa pelajari semua dalam Yohanes 21. Kemudian murid-murid yang lain menyusul mendatangi dia. Terus firman Tuhan berkata, di danau itu
sudah ada ikan bakar, jimbaran mungkin ya. Terus kemudian juga ada roti bakar. Kemudian mereka makan bersama-sama. Terus sebelum makan Tuhan bilang berkata kepada Petrus, ambillah ikan-ikan yang kamu tangkap itu. Sekali lagi firman Tuhan juga berkata, Petrus lari duluan ngambil ikan-ikan tersebut. Terus kemudian mereka makan bersama. Tapi yang perlu kita pelajari, Yesus punya inisiatif untuk memulihkan hubungan. Karena dia tahu ada perkara besar, hal besar pada Petrus. Tapi selama belum dipulihkan lewat rekonsiliasi, maka perkara besar tersebut tetap akan terjebak dengan apa? Rasa bersalah dalam kehidupan Petrus. Maka setelah makan tersebut, Yesus ajak Petrus bicara. Ada sih beberapa yang mengatakan, kenapa ya kok Yesus menanyakannya 3 kali? Ada yang berkata, menafsirkan dia karena 3 kali pula Petrus menyangkal Yesus. Kalau saya nih berpikir, karena Petrus kan selalu ngomong dulu nih ya, berpikir. Jadi Yesus bertanya pertama, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Pertanyaan ini benar-benar menggugah hati Petrus. Yesus tidak bilang seperti ini, teganya ya kamu mengkhianati aku. Kita makan bersama, tidur bersama, buat mujizat bersama, belajar bersama. Tapi kamu mengkhianati aku, kamu menyangkal aku. Yesus tidak sama sekali mengatakan teganya. Tapi yang Yesus katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, Petrus yang sebelumnya asal ngomong, saya bayangkan juga kali itu dia bilang, ya guru, kau tahu aku mengasihi kamu. Tapi Yesus nggak mau aspun. Yesus mau dari dalam hati Petrus. Kedua kalinya Yesus tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. Mungkin kali yang kedua, nggak langsung dia asal jawab, mulai berpikir, karena pertanyaannya yang sama. Yesus menanyakan kembali untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk ketiga kalinya, firman Tuhan berkata, maka sedihlah hati Petrus dan dia menjawab kepada gurunya, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi apakah yang terjadi? Di situ terjadi rekonsiliasi. Rasa bersalah yang begitu membuncah di dalam kehidupan Petrus, disitulah terjadi pemberesan. Di mana Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan memberikan kepercayaan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi setiap kita belajar dari Yesus. Seharusnya Yesus sakit hati, bukan orang yang dia kasihi. Ketika kita baca firman Tuhan, selalu Yesus bersama-sama yang diajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi orang yang terdekat ini pula lah yang menyangkal dia. Tapi Yesus melakukan rekonsiliasi, dan apakah yang terjadi? Dipulihkan. Dan kalau kita melihat pelayanan Petrus selanjutnya apa? Dia melakukan pelayanan dengan penuh kuasa. Selama Petrus tidak dilakukan rekonsiliasi dengan Yesus, maka dia akan terus terjebak trap dalam rasa bersalahnya. Rekonsiliasi mempunyai dampak yang luar biasa. Satu hal terakhir kita belajar dari si bungsu. Kita tahu ceritanya, dia ambil harta bapaknya, dia pergi ke negeri jauh, dia memboroskan semuanya, dan kemudian dia jatuh miskin, bahkan untuk makanan babi pun dia nggak dapat, padahal dia perutnya sangat lapar. Kemudian firman Tuhan berkata dalam Lukas 15, dia menyadari. Jadi yang pertama yang kita lakukan juga adalah sadar. Yang kedua, tidak katakan si bungsu ini tidak cukup hanya menyadari. Firman Tuhan berkata dia bangkit dan dia pergi. Nah, seringkali yang menjadi penghalang kita untuk melakukan rekonsiliasi adalah pikiran, iya ya, kalau aku melangkah apakah dia menerima aku? Ini pula yang ada pada si bungsu. Dia berkata kepada bapaknya, jadikan aku pelayanmu aja. Tapi si bungsu mengambil keputusan yang benar. Dia bukan hanya sadar, dia bukan hanya bangkit, tapi dia melakukan tindakan yang ketiga, dia pergi. Dan apakah yang terjadi? Begitu ayahnya melihat dia dari jauh, ayahnya melakukan tindakan yang luar biasa, berlari dan memeluk dia. Semua kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita harus melakukan inisiatif seperti yang Yesus lakukan. Jadi apa yang harus kita pelajarin? Inisiatif. Setelah inisiatif, hal selanjutnya yang kita perlu belajar adalah sadar seperti si bungsu. Tidak cukup sadar, tapi kita bangkit dan kita harus pergi. Yang terakhir kita belajar seperti ini. Oke, aku mau melakukan rekonsiliasi, tapi bagaimana kalau seandainya respon si dianya, iya kalau baik-baik saja. Tapi kalau responnya negatif, apa yang harus aku lakukan? Gini,
Kalau kita sudah melakukan inisiatif, kita sadar, kita bangkit, kita pergi, tapi ternyata respon dari si dia, bahkan kita berpikir seperti ini, dia tidak minta maaf padahal dia yang salah. Tapi oke, kita melakukan bagian kita. Tapi kalau toh reaksinya buruk kepada kita, yang pertama, iblis sudah tidak berhak mengintimidasi lagi buat kita, karena kita sudah melakukan bagian kita. Dan yang kedua, Tuhan melihat langkah kita untuk taat. Tuhan memberikan upah buat siap kita. Nah, pesan yang selanjutnya adalah begini, tapi gimana ya, saya sudah melakukan rekonsiliasi, tapi orang tersebut memang ada beberapa orang yang memang toksik ya. Jadi kita memang niatnya baik, sudah melakukan perbaikan, tapi ada orang-orang memang yang kecenderungannya berkata negatif, suka menjelekkan orang, kecelulannya tuh selalu yang baik-baik yang keluar dari mulutnya. Jadi gini, apa yang harus kita lakukan? Tetap kita melakukan bagian kita untuk rekonsiliasi, supaya dipulihkan semuanya. Tapi kalau ngadapin hal seperti ini, firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, tandailah dia. Sebentar, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini itu berarti berbicara tentang firman Tuhan ya. Kemudian dikatakan, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Bergaul itu artinya lebih intim dari berteman ya. Kalau berteman mah kita sama semua orang. Tapi kalau bergaul jangan intim sama orang yang memang tidak taat kepada kebenaran supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi niat kita melakukan rekonsiliasi, tapi kita melihat jika orang tersebut memang toksik, kecenderungannya negatif, ya nggak apa-apa, kita berteman selanjutnya, tapi tidak perlu bergaul. Jadi yuk kita belajar rekonsiliasi bukan hal yang mudah. Kalau mengampuni kan satu pihak ya, tapi rekonsiliasi kita datang untuk melakukan ketemu muka dua pihak. Memang bukan hal yang mudah, tapi kita lihat berkat setelah terjadi rekonsiliasi. Petrus dia melayani dengan penuh kuasa, dengan luar biasa. Si bungsu apakah yang terjadi? Bahkan dia mengalami legitimasi, dia dapat berkat. Bahkan kalau dilanjutkan, tokoh terakhir adalah Ayub. Ketika dia melakukan rekonsiliasi, dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Sebelumnya sebab dia sempat jengkel sama sahabat-sahabatnya. Dalam Ayub pasal yang ke-16 dia berkata, menghibur sialan kamu semuanya. Dia jengkel karena padahal niat awalnya sahabatnya menghibur, tapi kenyataannya menghakimi. Ayub jengkel. Jadi Tuhan suruh nih, lakukan rekonsiliasi. Sahabat-sahabatnya disuruh mempersembahkan lembu dan kemudian disuruh mempersembahkan domba. Dan apakah yang terjadi? Ayub yang disuruh berdoa. Dan firman Tuhan berkata, setelah Ayub melakukan doa buat sahabat-sahabatnya, ada setelahnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dan semua kerabatnya dikembalikan. Apa berkat dari rekonsiliasi? Pelayanan yang luar biasa. Berkat selanjutnya apa? Berkat seperti buat anak bungsu dan terjadi legitimasi, dan seperti Ayub dikatakan Tuhan memberkati 2 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati, walau ini bukan hal yang mudah, tapi kita melakukannya sebagai bagian kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan ini bicara rekonsiliasi. Bukan hal yang mudah, tapi biarlah kami melakukannya sebagai anak-Mu yang taat akan kebenaran firman-Mu. Selanjutnya kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata, kalau orang benar, Tuhan akan memperdamaikan musuhnya dengannya Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami, biarlah Engkau yang melakukan bagian-Mu Tuhan, akan diperdamaikan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di sorga. Langit dibukakan, Engkau juga mengakan pemulihan, berkat dikembalikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.